Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat edukasi, ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mendaftar implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Ikuti selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, untuk mendaftar implementasi kurikulum Merdeka, maka Bapak Ibu harus masuk di laman https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id, Bapak Ibu. Kemudian akan muncul seperti ini. Pertama, Bapak Ibu, berikutnya adalah kita daftar. Setelah kita daftar, Bapak Ibu akan dihadapkan pada laman seperti ini, yaitu program guru mengajar dan berbagi. Jadi Bapak Ibu dihadapkan pada user dan password. Usernya adalah Bapak Ibu, yaitu nomor UKG Bapak Ibu, nomor UKG, kemudian yaitu yang Bapak Ibu terima dari operator, yaitu biasanya nomor UKG, kemudian @guruku.id Bapak Ibu. Sedangkan passwordnya adalah password yang melekat pada user tersebut. Nah, yang tahu adalah Bapak Ibu dan operator sekolah masing-masing. Setelah masuk, maka akan muncul laman seperti ini, yaitu ada dua langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu, yaitu langkah pertama dan langkah kedua. Jadi lamannya adalah pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Nah, ini adalah langkah pertama. Bapak Ibu daftar, klik daftar. Kemudian setelah klik daftar, maka kita dihadapkan pada pernyataan untuk kita klik, Bapak Ibu. Jadi klik. Kemudian setelah itu akan muncul tanda biru, warna biru, ikuti pembelajaran, diklik juga. Nah, setelah itu kita sudah masuk dalam ada pernyataan di situ, Anda berhasil mendaftar kegiatan langkah pertama. Kita dihadapkan pada langkah yang kedua, Bapak Ibu. Nah, di langkah yang pertama ini kita mengklik mulai. Jadi ada video pembelajaran yang harus kita lihat, Bapak Ibu, tentang implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kita klik mulai. Setelah itu akan muncul laman, yaitu pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu harus melihat dua video tentang penjelasan kurikulum Merdeka. Video pertama adalah tentang penjelasan kurikulum Merdeka dari Bapak Anindito. Jadi kita ikuti karena ini ada kaitannya nanti pengisian dari. Nah, setelah itu selesai, memang hanya setengah-setengah, Bapak Ibu. Kemudian dihadapkan pada pertanyaan, apakah sekolah atau madrasah dan PKPM Bapak Ibu sebaiknya ikut menerapkan kurikulum Merdeka tahun ini. Jadi ada siap, ragu-ragu, dan kemudian kita klik siap, Bapak Ibu. Kemudian kita klik continuous, lanjutkan. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan. Jadi apakah sekolah Bapak Ibu sebaiknya ikut menerapkan kurikulum Merdeka tahun ini? Ada pilihan siap, ragu-ragu, dan tidak siap. Jadi kalau memang Bapak Ibu ingin mendaftar, maka yang diklik adalah yang siap, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke continuous.
Untuk melanjutkan, kita klik continuous Bapak Ibu, maka video dilanjutkan tentang penjelasan berikutnya Bapak Ibu. Nah, kemudian muncul setelah penjelasan di video dari Bapak Anindito itu, kemudian video akan berhenti, kemudian akan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang disampaikan oleh video tersebut Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal memilih option-option atau pilihan-pilihan yang sesuai dengan pendapat Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah selesai baru diklik lagi, dan seterusnya Bapak Ibu akan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan pendapat Bapak Ibu, kemudian diklik. Kemudian setelah itu muncul video lagi, video diteruskan Bapak Ibu, kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan lagi. Dan untuk menjawabnya hendaknya disimak Bapak Ibu, dijelaskan dan sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi yang penting jawabannya adalah ini bukan sesuai pendapat Bapak Ibu, tapi sesuai dengan kenyataan yang ada di sekolah. Kemudian muncul lagi pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu mendengar platform Merdeka Mengajar? Maka Bapak Ibu silahkan pilih pernah, belum pernah, sudah memakainya. Kemudian pernah, kemudian dilanjutkan dengan continuous Bapak Ibu, maka video terus dilanjutkan. Kemudian muncul lagi pernyataan apakah Bapak Ibu siap apa tidak untuk mengikutinya. Kemudian video pertama sudah selesai, kemudian kita akan masuk pada video yang kedua Bapak Ibu. Nah, video yang kedua juga ada penjelasan dari Pak Anindito. Kemudian setelah penjelasan, kita juga dihadapkan pada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan kondisi Bapak Ibu di sekolah. Yang pertama Bapak Ibu itu pertanyaan yang menyangkut kemampuan Bapak Ibu guru. Kemudian poin yang kedua menyangkut kesiapan dari kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Dan seterusnya ada pertanyaan-pertanyaan kemudian dijawab sampai video selesai dilihat oleh kita Bapak Ibu. Jadi kita tinggal ngeklik saja setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian muncul juga pertanyaan-pertanyaan yang kita harus tanggapi. Nah, setelah itu selesai untuk langkah yang pertama, yaitu melihat dua video yang disediakan untuk memberikan wawasan pada kita Bapak Ibu. Jadi itu ada pernyataan bahwa pendaftaran implementasi kurikulum merdeka untuk langkah pertama sudah selesai. Maka kita akan mengklik kembali ke SIM PKB kita, akan muncul. Kemudian sekarang langkah yang kedua Bapak Ibu, yaitu untuk mengisi kuesioner. Nah, di dalam mengisi kuesioner ini kita klik kuesioner, isi kuesioner, maka akan muncul permintaan dari sistem apabila sekolah yang Bapak Ibu daftarkan itu adalah sekolah swasta. Jadi di sini Bapak Ibu diminta untuk menyertakan pernyataan dari yayasan bahwa yayasan mendukung terhadap pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Nah, di sini kita diminta untuk mengunduh form pernyataan tersebut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di huruf yang berwarna biru itu kita klik, akan muncul form pernyataan yang harus ditandatangani oleh yayasan. Kemudian diisi, ditandatangani yayasan, distempel, kemudian di scan Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Nah, setelah PDF itu di-upload kembali ke dalam tempat file ini. Jadi ada pilih berkas di sini, masukkan,
di-upload Bapak Ibu, maka kemudian setelah ngupload kita klik lanjutkan. Nah, kemudian Bapak Ibu harus mencentang pernyataan di dalam laman tersebut. Kemudian setelah dicentang maka akan muncul di pojok bawah Bapak Ibu warna biru. Jika tidak diteruskan ditutup, jika diteruskan maka akan kita klik Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik maka akan muncul laman seperti ini, yaitu identitas Bapak Ibu dari kepala sekolah dan statusnya nama sekolah. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu dihadapkan pada opsi implementasi Bapak Ibu. Jadi ada pilihan, 3 pilihan yang harus kita pilih. Pilihan pertama yaitu mandiri belajar, yaitu belajar artinya bahwa sekolah kita belajar mencoba menerapkan komponen dan prinsip kurikulum merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum yang sedang kita terapkan. Kemudian pilihan yang kedua, mandiri berubah. Jadi pada tahun ini Juli 2022 menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang disediakan untuk kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10 Bapak Ibu. Kemudian pilihan yang ketiga, mandiri berbagi. Jadi mulai tahun ajaran baru Juli 2022 sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajar di sekolah tersebut untuk kelas 1, kelas 4, kelas 7, atau kelas 10 Bapak Ibu. Kemudian setelah kita pilih mana yang akan kita pilih Bapak Ibu sesuai dengan kondisi di sekolah, kemudian klik selanjutnya Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik selanjutnya akan muncul laman kuesioner, yaitu yang harus dijawab oleh Bapak Ibu tentang kesiapan atau realitas kegiatan guru-guru saat pembelajaran di sekolah. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Situ ada pertanyaan-pertanyaan tentang strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, kemudian asesmen pembelajaran, kemudian pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan perangkat ajar Bapak Ibu. Jadi kegiatan yang ditanyakan di dalam kesiapan Bapak Ibu guru di sekolah yaitu tentang penggunaan perangkat ajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang keempat, asesmen pembelajaran. Yang kelima, kolaborasi pembelajaran. Dan yang keenam, pelibatan orang tua dan masyarakat. Jadi itu yang harus diisi oleh Bapak Ibu tentang kegiatan yang dilakukan guru di sekolah. Kemudian jika sudah selesai Bapak Ibu kemudian ngeklik selanjutnya Bapak Ibu, maka akan muncul lagi daftar pertanyaan kesiapan dari kepala sekolah maka kemudian kita klik selanjutnya. Maka jika kita sudah klik selanjutnya akan muncul rekomendasi Bapak Ibu. Jadi rekomendasi dari sistem bahwa berdasarkan jawaban-jawaban dari kuesioner yang Bapak Ibu jawab, maka akan muncul di situ opsi-opsi apakah sekolah Bapak Ibu direkomendasikan untuk pilihan 1 atau pilihan 2 atau pilihan 3 Bapak Ibu. Ya, ini tergantung dari jawaban Bapak Ibu saat mengisi kuesioner sebelumnya. Nah, setelah itu rekomendasi tersebut, kemudian di bagian bawah Bapak Ibu klik saya bukan robot. Kemudian setelah masuk yaitu klik captcha Bapak Ibu, saya bukan robot. Kemudian klik simpan Bapak Ibu. Klik simpan, maka Bapak Ibu sudah selesai melakukan pendaftaran implementasi kurikulum merdeka. Nah, hasilnya itu Bapak Ibu bisa diunduh Bapak Ibu
Jadi rekomendasinya hasil dari jawaban kuesioner kita seperti ini. Jadi berupa grafik-grafik tentang grafik kesiapan guru, kesiapan kepala sekolah, kemudian rekomendasinya Bapak Ibu. Nah ini yang bisa diunduh yaitu tentang rekomendasi. Jadi kita bisa mengklik unduh hasil dari rekomendasi tersebut. Kemudian setelah itu oke, maka kita sudah selesai melakukan pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka tahun 2022 Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu sekilas informasi tentang bagaimana cara mendaftar implementasi kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan di subscribe, diucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.